Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Babeh Widi Channel. Berjumpa lagi di konten Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Kali ini kita masuk di pelajaran biologi. Dan kali ini kita akan membahas tentang enzim. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian enzim. Enzim adalah suatu katalis yang akan mengubah kecepatan reaksi perubahan substrat menjadi produk. Sementara enzim itu sendiri tidak berubah. Dalam pengertian enzim ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu katalis, substrat, dan produk. Katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi-reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Substrat. Substrat adalah suatu komponen atau bahan yang akan mengalami reaksi kimia menjadi bentuk lain, baik dengan bantuan enzim ataupun tidak. Produk. Produk adalah suatu komponen atau bahan hasil reaksi kimia yang terbentuk baik dengan bantuan enzim ataupun tidak. Setelah kita mengerti tentang pengertian enzim, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat enzim, mekanisme kerja enzim atau cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, komponen atau struktur enzim, dan peranan enzim. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat-sifat enzim. 1. Enzim adalah protein. 2. Bekerja spesifik. 3. Berfungsi sebagai katalis. 4. Diperlukan dalam jumlah sedikit. 5. Bekerja secara bolak-balik. Dan 6. Dipengaruhi faktor lingkungan. Komponen atau struktur enzim. Pertama, komponen protein, apoenzim. 2. Komponen non-protein, kofaktor. Jenis-jenis kofaktor. 1. Ion-ion anorganik. 2. Gugus protestik. 3. Koenzim. Struktur enzim. Pada umumnya, enzim tersusun dari protein sederhana atau protein yang terikat pada komponen bukan protein, gugus senyawa kimia lain. Beberapa enzim hanya tersusun oleh protein murni tanpa gugus non-protein, seperti tripsin. Beberapa enzim memerlukan komponen bukan protein yang dinamakan kofaktor. Dapat berupa molekul organik, gugus protestik, atau ion-ion anorganik. Untuk dapat bekerja atau mengkatalisis suatu reaksi, jika komponen tersebut tidak ada, kerja protein yang berperan sebagai enzim akan terhenti. Protein enzim yang memerlukan komponen kofaktor untuk kerjanya dinamakan apoenzim. Dengan kata lain, apoenzim adalah bagian protein dari suatu enzim yang dilengkapi komponen bukan protein atau kofaktor. Apabila apoenzim tersebut telah mengikat suatu kofaktor dan membentuk enzim yang lengkap, enzim tersebut dinamakan holoenzim. Jika kofaktor merupakan suatu molekul organik, enzim tersebut dinamakan koenzim. Cara kerja enzim. 1. Teori gembok dan kunci atau lock and key. 2. Teori kecocokan yang terinduksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori lock and key. Teori ini memang mengibaratkan seperti gembok dan kunci. Jadi memang mengibaratkan sebuah kunci yang bertemu dengan gembok. Kalau kuncinya tidak cocok dengan gembok, berarti itu bukan kuncinya atau tidak pas. Nah, berarti di sini nama lain dari teori gembok dan kunci adalah teori kecocokan. Jadi ibaratnya kalau sudah cocok, itu ya sudah langsung bisa saling berikatan. Kalau diibaratkan warna hijau adalah enzim dan warna ungu adalah substratnya, bentuk substrat sama dengan bentuk sisi aktif enzim. Maka kalau kita amati bentuknya sudah cocok, maka langsung saling berikatan. Maka terbentuklah kompleks enzim substrat. Teori induced feed.
berasal dari kata indus yang artinya induksi, dan fit berarti cocok. Artinya dipaksa atau diinduksi agar cocok, atau dirangsang agar cocok. Nama lain dari teori ini adalah teori fleksibel. Jadi seperti ini penjelasannya. Pembentukan kompleks enzim substrat dapat terjadi karena substrat dapat menginduksi sisi aktif enzim sedemikian rupa, sehingga keduanya menjadi struktur yang komplement atau saling melengkapi. Karena sifat enzim adalah fleksibel, sehingga dapat menyesuaikan bentuk substrat. Baiklah, untuk materi enzim kali ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke materi enzim selanjutnya. Saya Babeh Widi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.